Lalu bagaimana cara kita berlindung dari dukun dan sekutunya itu syaitan ketika kita mulai hijrah dan berubah? Ini jadi pertanyaan yang sangat mendasar bagi mereka yang mulai berhijrah dari praktek-praktek sihir dan perdukunan, atau dari mereka yang mulai menapaki jalan sunnah ini, insyaallah. Karena godaannya bukan dari diri sendiri saja, tapi dari luar. Mereka pasti tidak ridho antum semua hijrah ke jalan yang lurus, pasti itu. Dan pasti akan diperangi. Karena rahasia-rahasia mereka antum sudah tahu semuanya. Bahkan mungkin antum yang akan nanti mendakwahkan ini kepada orang-orang yang mulai tergoda memasuki dunia sihir atau dunia perdukunan. Seperti misal antum melakukan atau mempelajari ilmu-ilmu sifatnya ilmu kanuragan atau tenaga dalam, atau misalkan batin kebatinan atau praktik-praktik perdukunan. Antum ketika mulai hijrah, maka mereka tidak akan pernah ridho, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani tidak ridho kepada kita. Walan tarda ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti apa milah mereka atau agama-agama atau ajaran-ajaran mereka sedikit demi sedikit. Maka barakallahu fikum, walhamdulillah buat antum yang sudah mulai berhijrah. Semoga Allah kuatkan hati antum dan semoga Allah berikan kemudahan dalam menapaki hidayah. Nah, hidayah ini sangat mahal harganya. Ada beberapa tips untuk mereka yang mulai hijrah agar terlindung dari serangan-serangan yang sifatnya dari dukun yang pernah kita pelajari ilmunya dari mereka, atau kita sendiri misalkan dukunnya. Alhamdulillah, alhamdulillah umur masih ada, saatnya kita kembali kepada Allah, kepada Quran dan kepada Sunnah. Yang pertama, untuk mereka yang mulai berhijrah, pertama perbanyak mengingat Allah, perbanyak zikrullah, perbanyak qiraatul Quran, baca Quran, ikuti halaqah atau kajian pembangkit iman, dan lazimkan zikir pagi dan petang. Halaqah atau kajian-kajian yang membahas tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menafikan kekafiran, kekufuran, kemusyrikan, kita mengenal amalan-amalan di luar sunnah, mengenal amalan sunnah, dan mulai melakukan sedikit demi sedikit, menguatkan hati kita. Kemudian lazimkan membaca ayat kursi setiap saat, terutama di 3 tempat. Pertama, di pagi dan petang. Pagi hari setelah ba'da subuh sebelum matahari terbit, dan sore hari setelah atau ba'da asar sebelum matahari terbenam. Baca ayat kursi. Dan baca ayat kursi juga sebelum tidur. Baca ayat kursi juga setelah sholat min dubri sholati maktubah. Setiap ba'da sholat fardu, setelah sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, baca Al-Fatihah. Maka tidak ada jarak, tidak ada penghalang antara dia dengan kematian, illal maut, kecuali kematian. Siapa yang membaca ayat kursi setelah ba'da sholat waktu asal wajib, lazimkan membaca ayat kursi. Juga baca bismillah setiap memulai perkara-perkara yang baik. Jadi bismillah ini penting. Sebelum kita makan, sebelum kita masuk ke jamban, bismillah terbaca. Sebelum kita memakai pakaian, sebelum kita apapun perkara yang baik. Sebagaimana sabda Nabi, kullu amrin dibalin la yabtadi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Barang siapa yang memulai perkara-perkara yang baik, kullu amrin dibalin, perkara yang baik, la yabtadi bismillahirrahmanirrahim, tidak memulainya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka perkara tersebut aqta, terputus. Artian azlam atau abtar, artian putus berkahnya. Maka bismillah ketika makan, bismillah ketika kita hendak ke jamban, bismillah ketika kita hendak berpakaian, keluar rumah, masuk rumah. Bahkan dikisahkan orang yang membaca bismillah setiap kali hendak masuk rumah, kemudian dia memakan makanan yang di rumah tersebut dengan bismillah juga, dan tidur dan membaca bismillah, maka setan berkata kepada sekutunya, tidak ada bagian bagi kita malam ini di rumah ini dan makanan makan di rumah ini, setelah tidur di rumah ini.
artinya setan tidak akan ikut masuk. Ini kondisinya bagaimana orang yang tidak melazimkan bismillah, dia makan semakannya, tidur setidurnya, kemudian masuk rumah bus tidak ada upacara bismillah sama sekali, maka selamanya rumah tersebut digandrungi setan. Sangat senang mereka. Lafaz ini mungkin bismillah sepele, tapi kalau antum bacakan kepada mereka yang ada gangguan, bismillah ini sangat berbobot sekali. Bahkan Al-Fatihah saja antum bacakan perlahan, ini sebagai bukti bahwa setan itu ada dan mereka tidak kuat mendengarkan ayat-ayat suci seperti Al-Quran. Bacakan kepada mereka, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Ini berefek ya ikhwah. Maka inilah bukti bahwa Al-Quran ini memang kalaulah Allah turunkan Al-Quran ini pada gunung, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, kalau Allah turunkan Al-Quran ini pada gunung, maka la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalian akan melihat gunung ini hancur karena saking takutnya pada azab yang Allah timpakan pada mereka yang ingkar kepada Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini ada penyembuh di dalamnya, terutama untuk jin-jin zalim yang sifatnya kafir dalam tubuh kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami telah menurunkan Al-Quran sebagainya ada syifa dan ada penyembuh wa rahmah dan rahmat Allah. Untuk siapa? Untuk lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, yang percaya, yang yakin kepada Al-Quran ini. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah pada orang-orang yang zalim selain khasara, kerugian, rugi dunia, rugi akhirat. Ada obat yang paling ampuh di muka bumi ini, mereka malah ingkar. Mereka lebih memilih pengobatan-pengobatan yang sifatnya mahal, karena yang dikejar selama ini adalah dunia, dan dunia menjadi jawaban. Artian harta menjadi jawaban untuk segala macam permasalahan termasuk sakit. Urusan kaum mukmin ini sangat ta'ajub, sangat menakjubkan kata Nabi. Kalau dia ditimpa musibah dia bersabar, kalau dia diberikan kenikmatan dia bersyukur. Maka sabarnya di sini adalah sabar dengan maju. Artian sabar dengan melawan, bukan berdiam diri. Apa itu? Dengan Al-Qur'anul Karim untuk penyembuhan, dengan bersabar atas musibah. Dan Nabi sendiri mengajarkan hal-hal yang sangat mudah dan murah. Barakallah. Kemudian apalagi? Membaca doa ketika masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya a'udzubika, aku berlindung padamu minal khubuthi wal khaba'ith, dari jin laki-laki dan jin perempuan, syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena lazim mereka tinggal di tempat-tempat kotor seperti jamban, kakus. Jadi kalau kita lakukan ruqyah rumah, maka jangan semprot di area tersebut. Biarkan jangan semprot di area WC. Air yang telah kita bacakan ruqyah, karena ini air Quran namanya. Ini doa ini diajarkan Nabi, ada dalam hadis Bukhari nomor 142 dan di Muslim nomor 857. Kemudian apalagi? Hiasi rumah dengan sering membaca surat Al-Baqarah di dalamnya. Baca Baqarah sering mungkin di dalam rumah yang kita tempati, mau di kamar, mau di ruang tengah, baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan atau kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'a fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan tidak akan yanfiru, seakan-akan pergi. Setan akan pergi minal baiti, dari rumah, alladhi, yang tuqra'u, yang dibacakan di rumah, fihi, di dalam rumah tersebut, suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Ini riwayat Muslim nomor 1860. Jadi biasakan baca Al-Baqarah di rumah. Maka ini jadikan terapi Baqarah di kita. Terapi Baqarah ini untuk yang terkena gangguan sihir, untuk yang rumahnya ada gangguan, dan sesimpel-simpelnya ruqyah mandiri, ruqyah rumah. Maka ruqyah bangunan, ruqyah toko, tempat usaha sama juga. Baca Al-Baqarah ketika pelanggan kita tidak ada, misalkan belum ada pelanggan, sambil menunggu pelanggan, Baqarah terus baca, atau putarkan MP3. Ini cara paling malas mungkin.
Sebaiknya kita yang membaca, karena nanti sihir yang ada dalam tubuh kita atau hal-hal negatif dalam tubuh kita yang selama ini mengganggu kita, yang selama ini bawaannya malas, dia akan keluar dengan sendirinya. Jangan jadikan rumah kita maqabir, kuburan. Artian kuburan yang memang tidak jarang dibacakan Quran, tempat yang sepi. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya setan akan pergi dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kemudian apalagi membaca doa ketika masuk rumah. Baca bismillah yang paling gampang. Juga membaca doa saat akan berhubungan suami istri. Ini sangat penting. Maka siapa yang biasa membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu yuqaddir bainahuma waladan fi dzalika lam yadhurruhu syaitan abadan. Baca doa yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Maka jika Allah takdirkan di antara keduanya di hubungan tersebut seorang anak, lam yadhurruhu syaitan abadan, syaitan tidak akan memadaratkan selamanya. Ini orang anak yang lahir nanti, apa yang Nabi ceritakan, tidak akan mengalami gangguan jin, syaitan, kesurupan, kena sihir, santet dan lain sebagainya sampai selamanya, sampai dia meninggal. Inilah fadilah membaca bismillah dan doa ini sebelum melakukan hubungan badan. Baca ya, ini sunnah. Jangan langsung lampiaskan nafsu syahwat kita pada istri tanpa ada doa di sana, atau bismillah minimal. Ingat doanya, Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini doanya sebelum mukhasyafah atau zakar memasuki mukhasyafah. Ini riwayat Bukhari nomor 6025 dan Muslim di hadis ke 3606. Lalu apalagi untuk tips untuk berlindung dari ancaman dukun atau sihir yang telah kita tinggalkan, bahkan sekutu-sekutunya, jin, setannya. Membaca doa ketika singgah di sebuah tempat atau masuk ke daerah baru. Berdoa terus dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Aku mohon lindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang telah diciptakannya, maka tidak satupun yang akan membahayakannya sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Kita masuk rumah baru, ketika kita singgah di tempat baru atau berteduh di tempat baru, atau misalkan kita berkunjung dan di tempat tersebut perasaan banyak merinding atau rasa takut yang berlebihan, maka baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kita memasuki kampung perkampungan tempat gudangnya sihir, atau kita berlalu dan orang mengincar kita dengan sihirnya, maka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barakallahu fikum. Insyaallah demikian kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan berkah dan jadi ilmu yang bermanfaat serta jariah bagi kita semuanya insyaallah. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.